kita ngeset suspensi udah baik dan benar, bannya over, sama aja. Ayo. Pakai toa. Oh ya, ada kuncil. Oke, saya mau coba Kuncil. edukasi tentang full sus ya. Gimana sih cara set yang benar? Set suspensi depan, belakang gitu kan. Karena kan tiap rider itu berbeda ya, berat badan dari sepeda pun berbeda. Tapi kalau ngeset suspensi ini hampir sama. Caranya yang baik dan gampang itu menggunakan cara seg. Kita cari seg. Seg itu ini nih. Kan tiap suspensi ada seal segnya nih. Jadi pertama kita harus rider sendiri yang punya sepeda yang harus ada. Kita nggak bisa nyetingin ridernya di mana gitu kan, nggak bisa, harus ada ridernya. Kalau enggak yang beratnya sama. Awalnya kita tes dulu seg kita tuh berapa. Kita mainin dulu gitu kan. Izin ya. Coba dudukin aja dulu simpel begini. Ini kan turun ya. Hasilnya kelihatan. Sepeda enduro di setnya 25%, sepeda DH 30%. Jadi caranya total ini kita hitung berapa, misalnya 10 cm. Kalau 25% berarti kita harus 2,5 cm kan. Ini seal ini harus turun 2,5 cm. Sama depan juga harus. Terus gimana sih cara ngeset ini kompresi, rebound gitu kan. Kita harus lihat track dulu. Kalau misalnya tracknya kita cenderung pedaling, cenderung apa. Ini kan di tiap shock ada pengaturan nih. Kita kalau misalnya tracknya curam, jalannya ini kita tinggal di open aja. Tapi kalau tracknya exit trail atau banyak ini, kita bisa ke trail. Gitu. Saya sarankan jangan ke lock, takut lupa. Nanti akibatnya shock bisa cepet rusak lah, karena kita nggak tahu medan yang di depan, speed yang kita dapat itu kencangnya segimana gitu kan. Jadi masalah ini seg, misalnya kita pas kita dengan berat badan kita didudukin lebih, kita tambahin lagi anginnya sampai ke 25%. Sama, depan pun sama. Jadi caranya setelah kita set lagi, pas kita duduk, jangan usahakan kita turun sama berat badan kita sendiri sampai gini ya, sampai pas 25%. Tapi kalau misalnya wah tracknya di sini bakalan pedalingnya banyak, kita bisa set 15%. Nah, gitu. Kalau enggak, wah ini tracknya curam, rusak, banyak batu, bisa kita set 30%, asal jangan lebih dari 30%. Gitu. Pasti itu bakalan bottoming. Terus saran saya kalau misalnya kita temu track, wah ini tracknya bakalan high speed dan banyak batu, banyak apa, sepeda bakalan lebih stabil, reboundnya dilambatin, sama depan pun. Gitu. Terus mau kita udah beres nih, kita ngeset suspensi udah bener, tapi PSI ban salah, itu sama aja nggak enak. Gitu. Jadi ban itu sebenarnya kita nggak usah kencang-kencang, karena traksi ban itu kan ada standarnya. Ini kan sebenarnya kalau pakai bannya kita enduro itu kan lebih tipis ya daripada ban DH. Jadi sebenarnya itu di minimal itu 18. Itu pasti kita enak mainnya. Karena apa?
traksi, ban, semua itu bekerja dengan baik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kalau racing ketemu ada rider gitu kan yang keras-keras, itu sepeda nggak enak. Satu, traksi ban berkurang. Kedua, point brake kita nge-brake itu bakalan nggak kekontrol. Gitu. Ada yang tanyakan? Oke, ada yang bertanya? Serius amat? Oke. Om Usman. Jadi maksudnya 18 ini 18 Pak. 18 PSI. Ya, PSI. Kurang angin. Kurang angin. Karena gini Pak, kita ngeset suspensi udah baik dan benar, bannya over sama aja. Bisa enak. Mas, kalau misalnya perbedaan soal kita ngomongin traksi di treknya kering sama yang posisinya di treknya basah, itu dari PSI-nya perbedaannya jauh tak? Kalau misalnya, kalau pengalaman saya di trek kering sama basah, perbedaannya lumayan. Sekitaran? Saya biasa kalau misalnya di trek kering misalnya 18. Oke. Kalau kita pas hujan, saya bisa pakai 13. Lebih rendah. Iya, karena apa? Traksinya biar lebih ini. Karena trek kan lebih lus, pasti kedua ada lumpur, ada apa gitu. Oke. Kecuali itu pakai tubeless, terus pakai dalaman lagi. Kan banyak, ada kaskor, ada apa gitu. Itu lebih efektif. Itu malah bisa 11 PSI. Jadi yang bergerak itu suspensi dan ban tuh semua bergerak. Jadi bukan ini aja yang kerja, Bannya juga. bannya juga. Jadi sepeda itu lebih stabil, lebih bisa dikendalikan dengan baik. Nggak susah banget, nggak liar kebanting kanan kiri. Apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Gak ada musik-musik penting ini nih, kayaknya tegang semua nih. Iya. Terus kalau misalnya kalau orang racing ya, hujan kita ganti ban. Tapi kalau buat enduro kita have fun gitu kan, kita lebih baik cari ban intermediate aja. Jadi hujan ayo, kering ayo. Gitu. Ada lagi? Kalau shock depan tadi? Sama Pak, begitu cara nyetingnya. Jadi kalau misalnya cuman kalau depan kita harus dipegangin. Boleh Pak pegangin sebentar Pak. Nih, kalau depan begini ya. Ini lurusin dulu. Nah, ini kita posisi riding. Lebih enak sih gini. Keduanya gitu juga sama. Enaknya begini. Posisi riding kita begini. Nah, kita turun pelan-pelan. Lihat seknya. Sampai kita nemuin. Sebenarnya nggak ada, orang kebanyakan 2 kali berat badan lah, terus ngikutin ini tuh keras banget. Karena apa? Tester di luar negeri berat badannya udah beda sama kita. Dan teknik yang dipakai, teknik orang yang testing itu beda sama hobi kita. Makanya misalnya kita ketemu, kayaknya ini kita kayak jalan rusak banget nih, oke lah 30%. Nah, tapi dengan amannya itu 25%. Itu enduro udah paling enak. Tapi kalau pas lagi di lapangan perubahan trek Nah, kalau perubahan itu kita bisa dari sini. Iya. Cuman kalau dari awal kita ini udah kayaknya treknya bakalan begini, kita set dulu. Tapi kalau misalnya ada nanjak ada apa, kita bisa ubah dari sini. Kalau untuk trek basah juga posisi untuk itu Open. sama. Seknya bisa lebih rendah, Oke. bisa jadi 30. Iya. Karena itu ngaruh banget. Iya benar. terus itu sama, itu kan mereknya Fox, beda-beda merek sama. Sama, semua ada pengaturan ini sama. Ada bedanya ya. Mereka pasti brand lain juga ada sama. Ada lagi? Kok ke apa? Apa rusak itu ada nggak limit waktunya sampai berapa lama?
aturan servis suspensi kalau kita lihat di web shock itu kita kalau Fox nih saya baca per 50 jam pemakaian harus diservis. RockShox per 28 jam. Muak. Ohlin 100 jam. Seal dan oli itu kadaluarsa. Karena kan seal karet, getas. Apalagi nyimpan di gudang panas atau apa, itu lebih cepat. Makanya disarankan nyimpan sepeda di tempat yang adem, itu seal lebih aman. Terus kalau kita, wah kayaknya kita nggak akan main sebulan, kepesin aja, itu lebih awet. Karena apa? Ini diam aja bekerja, nahan angin kan. Jadi dirilis semuanya gitu. Ya. Oh, 2 minggu kita nggak akan main, simpan, kepesin. Nanti mau main baru pompa lagi, itu lebih awet. Kalau posisi riding lah, posisi riding yang paling ideal gitu. Pada saat nanjak, pada saat turun, pada saat flat itu gimana ya? Posisi riding kalau misalnya kita pas posisi turun aja ya, dengan kita curam gitu, lebih aman badan kita ke belakang. Sebelah ke mana? Melebihi sadar, itu lebih aman. Ini paling aman posisi begini. Kalau misalnya ragu-ragu, posisi begini. Tapi satu kaki jangan dimasukin ke klit kalau pakai klit. Jadi kita kontrolnya langsung cepat gitu kan. Terus posisi riding dengan pas belok, ini banyak orang yang keliru juga. Iya. Kalau kita belok, misalnya kita belok ke kiri, ini aja. Ini kaki kanan harus di bawah. Oh, posisi pedal ya? Iya, posisi pedal. Kita belok kiri, ini kita harus gini. Kakinya begini. Semakin kita tekan, itu sepeda sebenarnya nggak akan licin. Cuman orang-orang takut kan mau merebah, gitu, takutnya. Sebenarnya kalau kita tekan set, gigi sebelah sini langsung gigit. Cuman feeling rider kita Beda-beda. Sebenarnya kita tinggal tekan aja gini. Tekan, lepas rem dikit, langsung dia gigit. Yang makin Panas apinya. kita tekan, ini di rem, losot. Terus kontrol Ya, boleh. buat dibelokan sebenarnya kita udah di depan lihat belok kanan, jangan ngebrek di belok. Ngebreknya dari atas lo udah belok dan turun ini udah nggak usah ngebrek lagi. Nabrak aja. Jadi pas kita keluar belok itu speed masih terjaga. Nah itu yang bikin capek itu stop and go. Iya. Kebanyakan kita gitu. Nah, kayak kan kalau misalnya ngikutin orang yang kencang gitu kan, dia tuh kayak ngelos gitu, padahal kan ngeremnya dari sana. Iya. Beda sama cet, ngegas lagi. Kalau nanjak sih ya standar lah ya, semua orang punya style riding masing-masing. Cuman ya disarankan ya sadelnya harus tinggi karena apa? Kalau pendek ini laktat nanti cepat naik dan cepat pegel. Nah, kalau buat handlebar itu masing-masing rider punya Selera masing-masing. pilih sendiri. Enggak juga sebenarnya. Kalau road bike itu harus diukur benar. Kalau enduro MTB itu nggak ada. Yang ada itu cuma ukuran frame aja. Tinggi kita berapa harus pakai. Oke, lagi. Ada lagi? Bung, ada nanya Bung? Mbak Bung ya? Bung, aku dapat hadiah nggak bilang itu, Bung? Ada lagi? Oke, mantap.